Aku menatap foto rumah kedua itu di layar ponselku, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Rumah yang dulunya kubeli dengan hasil jerih payah sendiri kini menjadi simbol pengkhianatan. Di sanalah suamiku, dengan pelakor yang entah bagaimana bisa masuk begitu saja ke hidupku, berencana menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal sementara. Sementara aku, yang selama ini berpikir rumah itu akan menjadi tempat ketenangan keluarga kecilku, kini dipenuhi rasa sakit, amarah, dan rasa ingin membalas yang membara di dalam dada. Selama berhari-hari aku memikirkan rencana. Aku tahu bahwa kemarahanku harus terkontrol, aku tidak bisa sembarangan bertindak. Kalau aku nekat dan salah langkah, bisa jadi semuanya malah balik ke diriku sendiri. Jadi aku duduk di ruang kerjaku, membuka laptop, dan mulai menyusun strategi yang matang. Rumah kedua itu sebenarnya sudah lama kubeli. Letaknya strategis, tidak terlalu jauh dari pusat kota tapi cukup tenang untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Aku membayangkan dulu rumah itu bisa menjadi tempat suami dan aku membangun masa depan, atau bahkan menjadi tempat tinggal anak-anak nanti. Tapi semuanya berubah sejak aku mulai merasakan perubahan sikap suami. Tanda-tanda awal muncul saat dia mulai sering pulang larut dan sering mengabaikan pesan-pesanku. Awalnya, aku menutup mata, berpikir mungkin pekerjaan memang menuntut. Namun, lambat laun aku mulai mendengar bisik-bisik dari tetangga, melihat pesan-pesan yang samar di ponselnya, dan merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika aku akhirnya menemukan bukti nyata, suami telah membawa pelakor ke rumah kedua itu, hatiku hancur. Tapi bersedih saja tidak akan mengembalikan harga diriku. Aku harus bertindak, dan kali ini, aku akan melakukannya dengan cerdik dan diam-diam. Langkah pertama adalah memastikan rumah kedua itu bisa kubalik kendalinya tanpa mereka sadari. Aku memanggil agen properti yang kupercaya, menjelaskan situasinya dengan hati-hati agar tidak ada bocoran informasi. Saya ingin menjual rumah ini, kataku tegas, dan saya ingin prosesnya cepat tapi legal, tanpa mereka tahu. Agen itu mengangguk, seakan paham betul beratnya situasi yang kutangani. Selain menjual rumah, aku juga harus memastikan rumah tempat aku tinggal tetap aman. Aku tidak bisa membiarkan suami masuk seenaknya, apalagi membawa pelakor dan keluarganya ke sana. Maka, aku mengganti semua kunci rumahku. Pekerjaan itu sederhana, tapi efeknya akan luar biasa. Setiap pintu, lemari, dan gerbang utama diganti satu persatu. Bahkan sistem keamanan digital pun kukontrol ulang, sehingga meskipun dia mencoba masuk, pintu itu akan tetap terkunci. Sambil menunggu proses jual beli rumah kedua selesai, aku mulai menyusun rencana cadangan. Aku tahu suami memiliki pengaruh di kantorku, dia bekerja di perusahaan yang aku dirikan. Tapi aku tahu posisinya hanya numpang, semua dokumen, hak, dan aset tetap berada di tanganku. Jika diperlukan, aku bisa mengambil langkah drastis untuk memastikan dia tidak bisa lagi memanfaatkan posisinya. Hari demi hari, aku mengamati perilaku suami melalui informasi yang kudapat secara diam-diam. Dia semakin sering membawa pelakor ke rumah kedua, berpikir aku tidak akan tahu. Dia bahkan mulai membicarakan masa depan mereka di rumah itu, membicarakan bagaimana dia akan pindah sementara waktu ke rumahku. Aku menahan amarah dan hanya tersenyum dalam hati. Semua rencanaku perlahan-lahan berjalan sesuai perhitungan. Selain itu, aku juga menyiapkan jebakan kecil untuk membuat mereka kaget ketika tiba waktunya. Aku memastikan semua dokumen penjualan rumah kedua lengkap dan sah secara hukum. Aku juga membuat beberapa perjanjian tambahan dengan pihak pembeli untuk memastikan rumah itu tidak bisa mereka tempati. Semua langkah ini dilakukan secara diam-diam, tanpa meninggalkan jejak. Bahkan ketika aku meninggalkan kota untuk keperluan pekerjaan ke luar negeri, semuanya sudah terencana rapi. Sore itu, saat aku menatap rumah kedua dari kejauhan, rasanya seperti melihat simbol kekalahan mereka sebelum mereka benar-benar kalah. Suamiku dan pelakor mengira mereka menang, mengira rumah itu sudah menjadi hak mereka sementara aku dianggap pergi begitu saja. Mereka tidak tahu, aku adalah dalang di balik semua itu. Aku menarik napas panjang, membayangkan ekspresi mereka ketika pulang dari rumah kedua dan menemukan rumah itu sudah tidak bisa mereka masuki. Aku tahu panik akan melanda mereka. Aku bisa membayangkan suamiku mencoba membuka pintu dengan kunci yang dia bawa, tapi tidak berhasil. Aku bisa membayangkan pelakor yang biasanya penuh percaya diri,
Kini bingung dan marah, bertengkar dengan suami karena semua rencananya gagal. Rencana ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah pembelajaran bagi mereka. Aku ingin mereka merasakan apa yang mereka buat padaku, ketidakpastian, kekacauan, dan kehilangan. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun mereka berpikir menang, ada konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Sambil merencanakan langkah berikutnya, aku juga memastikan semua dokumen penting di rumahku aman. Semua surat-surat kepemilikan, rekening, aset perusahaan, dan dokumen legal lainnya disimpan di tempat yang hanya bisa aku akses. Aku tidak bisa membiarkan suami mengambil satu pun dari itu. Aku tahu dia terlalu percaya diri, berpikir dia bisa mengatur semuanya karena dia mengira rumah kedua dan rumahku tetap bisa dia kuasai. Tapi aku sudah selangkah lebih maju. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang gemerlap. Hatinya tenang, meskipun amarah dan kecewa masih terasa. Aku tersenyum sendiri, membayangkan saat aku kembali ke kota dan menyaksikan mereka menghadapi akibat dari keserakahan dan pengkhianatan mereka. Ini bukan soal harta atau rumah semata, tapi soal keadilan. Di sela-sela rencana itu, aku juga menyiapkan langkah hukum untuk memastikan suami tidak bisa mengklaim apapun dari rumah yang sudah dijual. Semua sudah diatur sedemikian rupa, sehingga ketika waktunya tiba, aku hanya perlu duduk dan menyaksikan semuanya jatuh ke tempatnya. Aku menutup laptopku, menatap foto rumah kedua sekali lagi, dan berbisik dalam hati, ini baru permulaan. Rasanya lega, mengetahui bahwa langkah-langkahku sudah matang, dan aku tidak perlu khawatir akan kesalahan yang bisa merugikanku. Hari demi hari, semuanya berjalan dalam diam. Suamiku dan pelakor berpikir mereka bebas, berpikir mereka menang, tanpa menyadari bahwa aku sudah menguasai permainan ini dari awal. Rumah kedua akan segera berpindah tangan, rumahku aman terkunci, dan aku akan memastikan bahwa mereka merasakan efek dari setiap langkah yang mereka ambil tanpa pikir panjang. Dan aku menunggu saat yang tepat untuk semuanya terbongkar. Pagi itu, aku berdiri di ruang tamu rumahku, menatap kotak-kotak dokumen yang tersusun rapi di meja kerja. Semua sudah siap. Semua surat-surat rumah kedua, akta jual beli, dan dokumen legal terkait penjualan sudah lengkap dan sah. Aku telah menandatangani semuanya, dan pihak pembeli menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih properti itu. Rasanya seperti menahan napas sebelum sebuah ledakan besar. Aku tahu bahwa begitu semuanya tuntas, kehidupan suamiku akan berubah secara drastis. Aku mengambil koper dan mulai menyiapkan perjalanan ke luar negeri. Tidak ada yang tahu aku akan pergi, tidak suami, tidak pelakor, bahkan staf rumah tangga pun hanya diberi alasan singkat, aku harus menghadiri urusan bisnis penting. Tidak ada yang mencurigai bahwa kepergianku hanyalah bagian dari rencanaku yang lebih besar. Sebelum pergi, aku memeriksa rumah dengan teliti. Setiap kunci diganti, setiap pintu yang rawan akses diperkuat. Alarm rumah diaktifkan, kamera keamanan diperiksa ulang, dan aku memastikan bahwa tidak ada celah sekecil apapun yang bisa dimanfaatkan suami untuk masuk. Ini bukan sekadar langkah keamanan, ini adalah bagian dari strategi psikologis. Aku ingin ketika waktunya tiba, mereka benar-benar terjebak, bingung, dan panik. Di bandara, saat menunggu penerbangan, aku merasa campuran antara gugup dan puas. Ini adalah momen ketika semua rencana yang kubuat akan mulai bergerak sendiri. Selama ini aku hanya merencanakan, mempersiapkan, dan memastikan semuanya dalam kendali. Sekarang, eksekusi dimulai. Sementara itu, di rumah kedua, suamiku dan pelakor mulai menempati rumah itu. Mereka membawa sebagian barang-barang mereka, berpikir bahwa rumah itu sudah menjadi milik mereka. Aku bisa membayangkan mereka tersenyum puas, merasakan kemenangan sementara, tanpa menyadari bahwa waktu mereka di rumah itu hanya sebentar. Mereka merasa aman, nyaman, bahkan mulai merencanakan bagaimana hidup mereka akan berjalan selama aku pergi. Tapi kenyataan akan segera berbeda. Dalam diam, aku menandatangani dokumen terakhir penjualan rumah kedua itu, memastikan pembeli dapat segera mengambil alih properti. Segera setelah itu, rumah itu resmi bukan lagi milikku, dan bukan lagi tempat tinggal sementara bagi suami dan pelakor. Semua transaksi dilakukan secara sah, tanpa meninggalkan jejak kecurigaan yang bisa ditangkap mereka. Hari demi hari,
Kabar dari rumah kedua mencapai telingaku melalui agen properti dan beberapa teman yang kupercaya. Suamiku mulai membawa lebih banyak barang, merasa rumah itu aman untuk mereka tempati. Pelakor mulai menata ruangan, bahkan memanggil beberapa teman untuk merayakan pencapaian mereka. Semua berjalan sesuai perhitungan. Semakin mereka merasa aman, semakin puas aku dalam diam. Sementara itu, aku menyiapkan langkah berikutnya, rumah utama. Ini adalah langkah kunci dari rencanaku. Aku harus memastikan bahwa ketika mereka mencoba masuk ke rumahku, pintu itu benar-benar terkunci dan mereka tidak bisa memaksa masuk. Semua kunci diganti dengan sistem terbaru, termasuk kunci cadangan yang biasanya ada di lemari tersembunyi. Bahkan sistem alarm digital dan kamera pengawas diprogram ulang sehingga setiap gerakan mereka terekam secara detail. Aku juga menyiapkan cadangan jika suamiku mencoba menghubungiku. Semua nomor telepon yang biasa dia gunakan untuk meneleponku kublokir sementara. Ini adalah langkah preventif untuk memastikan bahwa ketika mereka menghadapi kejutan besar, aku tetap berada di posisi aman, mengamati dari jauh, tanpa bisa diganggu. Di luar negeri, aku tetap memantau perkembangan. Aku menerima laporan kecil dari agen properti. Rumah kedua mulai kosong, beberapa barang mulai dipindahkan, dan suamiku terlihat semakin sibuk mempersiapkan kepindahan mereka. Aku tersenyum dalam hati. Semua tanda-tanda menunjukkan bahwa rencana berjalan mulus. Namun, aku tidak lengah. Aku tahu suamiku cerdas, meskipun sering meremehkan aku. Dia mungkin akan mencoba mencari cara untuk membalik keadaan. Maka aku memastikan semua dokumen penjualan rumah kedua sah secara hukum. Setiap bukti transaksi, setiap tanda tangan, dan setiap persetujuan pihak pembeli sudah dicatat. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi suami atau pelakor untuk mengklaim hak mereka di rumah itu. Malam pertama di luar negeri, aku menatap jendela kamar hotel dan membayangkan ekspresi mereka ketika tiba di rumah kedua dan menemukan semuanya terkunci. Aku bisa membayangkan suami mencoba membuka pintu dengan kunci yang dia bawa sendiri, frustasi ketika kunci itu tidak berhasil. Aku bisa membayangkan pelakor yang biasanya penuh percaya diri, kini bingung dan marah, saling menyalahkan dengan suami. Semua itu akan menjadi pelajaran yang sangat mereka butuhkan. Hari demi hari, aku tetap memantau dari jauh. Semua laporan yang kukumpulkan melalui agen properti dan beberapa teman menunjukkan bahwa rumah kedua telah mulai kosong. Suami dan pelakor terlihat sibuk membawa barang-barang mereka, berpikir mereka bisa segera pindah ke rumah utama. Mereka tidak tahu bahwa rumah utama sudah digembok dan aku sudah mengganti semua kunci. Aku tersenyum puas. Semua rencana berjalan sesuai skema yang kubuat dengan matang. Tidak ada celah, tidak ada risiko. Bahkan jika mereka mencoba menghubungiku, mereka tidak akan berhasil. Aku sudah memblokir semua jalur komunikasi yang bisa mereka gunakan. Suamiku tidak akan bisa memanggilku untuk menanyakan apa yang terjadi. Pelakor juga tidak akan bisa mencari jawaban. Hari-hari berikutnya, aku mulai mempersiapkan langkah terakhir dari eksekusi rencana ini. Aku memastikan semua dokumen perusahaan, rekening, dan aset milik suami yang selama ini berada di bawah kendaliku siap untuk ditarik kapan saja. Aku tahu, begitu waktunya tiba, aku bisa memastikan bahwa suami tidak lagi memiliki akses ke apapun. Semua harta yang selama ini dianggap miliknya akan kembali ke tanganku. Aku duduk di balkon kamar hotel, menatap lampu kota di kejauhan, dan membayangkan saat mereka menghadapi kenyataan. Aku bisa membayangkan panik yang akan melanda suami ketika dia menyadari rumah kedua yang dia kira miliknya sudah bukan lagi miliknya. Aku bisa membayangkan pelakor yang biasanya sombong, kini kehilangan pegangan dan marah besar. Semua itu terjadi karena mereka meremehkan aku, karena mereka terlalu percaya diri. Sore itu, aku menutup laptopku dan menarik napas panjang. Semua sudah diatur, semua sudah berjalan sesuai rencana. Aku tahu, dalam beberapa hari ke depan, saat mereka tiba di rumah utama, kejutan besar akan menanti. Dan ketika itu terjadi, aku hanya akan tersenyum, menikmati hasil dari perencanaan diam-diam yang matang. Aku menulis beberapa catatan pribadi, mencatat setiap detail kecil dari proses ini. Mulai dari tanggal transaksi rumah kedua, perubahan kunci rumah utama, hingga langkah-langkah yang akan aku ambil untuk memastikan suami tidak bisa mengakses asetnya lagi. Semua tercatat dengan rapi,
sehingga tidak ada ruang untuk kesalahan. Malam semakin larut, dan aku menutup mata sejenak. Meski jauh dari rumah, aku merasa lebih dekat dengan tujuan daripada sebelumnya. Semua pengorbanan, semua kesabaran, dan semua perhitungan akan segera membuahkan hasil. Aku tahu, tak lama lagi, karma mereka akan datang, dan aku akan melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Hari itu, suamiku dan pelakor tiba di rumah kedua dengan membawa beberapa barang yang mereka kira akan langsung menempati hunian itu. Mobil penuh sesak, wajah mereka tampak sumringah, penuh harapan bahwa mulai hari itu, rumah itu akan menjadi tempat mereka membangun kehidupan baru, sementara aku pergi. Mereka tersenyum puas, saling menatap dan saling berbicara tentang bagaimana nyaman nanti tinggal di sana. Namun, begitu mereka mendekati gerbang rumah, senyum itu mulai pudar. Pintu rumah terkunci rapat, tanpa tanda-tanda bahwa seseorang akan membukakan pintu untuk mereka. Suamiku mencoba membuka pintu dengan kunci yang biasa dia gunakan, tetapi kunci itu tak bergerak sedikit pun. Dia mencoba sekali, 2 kali, bahkan memutar dengan keras, tapi pintu tetap tak terbuka. Pelakor mulai gelisah, matanya menyipit melihat suami mencoba membuka pintu dengan penuh frustasi. Apa-apaan ini? Bukankah rumah ini seharusnya milik kita? Ucapnya dengan nada tinggi, setengah panik dan setengah marah. Suamiku mencoba tetap tenang, tetapi jelas terlihat kepanikan mulai merayapi wajahnya. Dia mengetuk pintu dengan keras, berteriak memanggil nama aku, berharap aku muncul dan menjelaskan situasinya. Namun, seperti yang telah direncanakan, aku berada jauh di luar negeri dan nomor teleponku sudah kublokir. Setiap panggilan yang masuk ke ponselnya otomatis tidak tersambung. Tenang, mungkin ada salah paham. Mungkin kuncinya di sini ada cadangannya, kata suamiku berusaha menenangkan pelakor. Namun, kata-kata itu terdengar lemah, tidak meyakinkan sama sekali. Pelakor mulai kehilangan kesabaran. Aku nggak mau dengar alasan. Ini rumah kita sekarang, dan kita nggak bisa masuk? Apa maksudmu ini? Mereka mulai bertengkar kecil, saling menyalahkan satu sama lain. Pelakor menuding suami karena tidak memastikan semuanya aman, sementara suami mencoba menjelaskan bahwa dia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi jelas, kebingungan dan rasa panik semakin membesar. Seiring waktu berjalan, kepanikan mereka bertambah. Suamiku mulai berusaha mencari cara lain untuk masuk, memeriksa jendela, mencoba pintu belakang, bahkan mencoba memindahkan beberapa barang agar bisa menemukan celah. Namun semuanya sia-sia. Rumah itu telah resmi dijual, dan kunci yang mereka bawa sama sekali tidak berfungsi. Pelakor mulai kehilangan kesabaran dan mulai menghujat suami. Ini semua salahmu. Kau yang bilang rumah ini aman, sekarang kau membuat kita bingung. Kau nggak bisa diandalkan sama sekali, teriaknya. Suamiku mencoba membalas, aku nggak tahu. Aku nggak pernah menyangka ini bisa terjadi. Aku pikir kita bisa tinggal di sini sementara aku dinas. Pertengkaran mereka semakin memanas, kata-kata semakin tajam, dan emosi mulai lepas kendali. Pelakor menendang pintu dengan marah, sementara suami mencoba menenangkan situasi, tapi jelas usahanya sia-sia. Semua itu berlangsung di halaman rumah, di bawah sinar matahari yang menyorot keras, memperjelas setiap ekspresi frustasi mereka. Sementara itu, aku di luar negeri menerima laporan dari agen properti. Rumah kedua sudah kosong dan siap untuk diserah terimakan. Aku tersenyum dalam hati. Semua berjalan sesuai rencana. Mereka berpikir mereka menang, tapi kenyataannya, mereka terjebak dalam situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Setelah beberapa jam mencoba masuk dan menyadari tidak ada yang bisa dilakukan, mereka mulai panik. Suamiku menelepon beberapa teman untuk mencari bantuan, tetapi setiap jawaban hanya membuatnya semakin frustasi. Rumah itu sudah bukan miliknya lagi, secara hukum dia tidak bisa masuk. Pelakor semakin marah, menuntut suami untuk segera menemukan solusi. Kita harus pindah ke rumah utama dia, seru pelakor dengan nada tinggi, penuh kemarahan. Suami terdiam sejenak, lalu mengangguk, meskipun jelas terlihat ketakutan di wajahnya. Mereka mulai memindahkan beberapa barang ke mobil, merencanakan untuk membawa semua ke rumahku, mengira aku tidak akan di sana. Namun, begitu mereka tiba di rumah tempat aku tinggal, mereka dihadapkan pada kejutan yang lebih besar.
Pintu rumah utama terkunci rapat, semua kunci yang mereka bawa sama sekali tidak berfungsi. Suami mencoba membuka pintu, memutar kunci, bahkan mencoba paksa pintu dengan alat seadanya, tapi tetap tidak berhasil. Kepanikan mulai melanda. Pelakor yang awalnya marah, kini mulai panik. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa? Kita harus masuk, teriaknya, menendang pintu dengan keras. Suamiku mencoba menenangkan, tapi jelas ketegangan sudah memuncak. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan matanya berkeliling mencari solusi. Di titik ini, mereka mulai menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Suamiku menatap pelakor, lalu menatap sekelilingnya, mencoba memahami situasi. Semua barang mereka ada di mobil, mereka tidak punya tempat tinggal, dan semua rencana mereka hancur seketika. Suami mulai meneleponku, tetapi teleponnya otomatis tidak tersambung. Pelakor mulai menyadari bahwa ada campur tangan aku di balik semua ini. Kau lihat ini semua salahnya dia. Ini semua rencananya. Kita dijebak, teriak pelakor pada suami. Suami hanya terdiam, mencoba menenangkan diri, tapi jelas dia mulai memahami kenyataan pahit. Aku ada di balik semua kejadian ini. Ketika malam mulai turun, mereka masih terjebak di halaman rumahku. Semua barang yang mereka bawa menumpuk di mobil, tidak bisa dipindahkan ke dalam. Pelakor mulai menangis, suami berusaha menenangkan, tapi jelas mereka tidak tahu harus bagaimana. Kepanikan, rasa malu, dan frustrasi memuncak. Aku, dari jauh, menerima laporan setiap langkah mereka. Rasanya puas, tetapi aku tetap sabar. Aku tahu, puncak dari rencana ini akan segera datang. Aku hanya menunggu saat mereka benar-benar menyadari konsekuensi dari keserakahan dan pengkhianatan mereka. Di malam hari itu, mereka memutuskan untuk tidur di mobil karena tidak ada tempat lain. Pelakor terus mengomel, sementara suami berusaha berpikir logis untuk mencari solusi. Namun, semua langkah yang mereka pikirkan selalu menemui jalan buntu. Rumah kedua sudah hilang, rumah utama terkunci, dan aku tidak bisa dihubungi. Malam itu menjadi titik balik bagi mereka. Semua kenyamanan yang mereka kira sudah mereka dapatkan, hilang dalam sekejap. Mereka mulai merasakan akibat dari tindakan mereka sendiri, dari keserakahan dan pengkhianatan yang mereka lakukan selama ini. Aku menutup mata malam itu, membayangkan ekspresi mereka di mobil, bingung, panik, dan marah. Semua itu adalah bagian dari rencana yang matang, dan aku tahu, keesokan harinya akan menjadi lebih dramatis. Hari itu menjadi awal dari kehancuran mereka, dan aku hanya bisa tersenyum dalam diam, menunggu langkah berikutnya. Pagi itu, matahari baru saja menembus celah jendela kamar hotel tempat aku menginap, namun pikiranku sudah sibuk. Dari jauh, aku menerima laporan perkembangan dari agen properti dan beberapa teman terpercaya. Suamiku dan pelakor masih terjebak di halaman rumahku, barang-barang mereka menumpuk di mobil, wajah mereka tampak bingung dan panik. Situasi ini adalah puncak dari rencana yang kubuat dengan teliti, namun aku tahu, puncak sebenarnya belum datang. Di sisi lain kota, suamiku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Selama beberapa hari terakhir, semua rencana mereka hancur satu persatu. Rumah kedua yang dia kira aman telah resmi dijual, dan rumahku yang dia pikir bisa dimanfaatkan sebagai solusi sementara, kini terkunci rapat. Semua langkah yang dia rencanakan untuk menyelamatkan situasi berakhir buntu. Dengan wajah pucat dan mata yang tampak gelisah, suamiku mulai membuka ponselnya. Dia mencoba menghubungi aku, sebuah panggilan yang sebelumnya selalu berhasil menjawab semua kebingungannya. Namun kali ini, teleponnya tidak tersambung. Nada panggilan yang biasa menenangkan hati kini menjadi simbol ketidakberdayaan. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Kenapa semua gagal begitu saja? Gumamnya, suara gemetar dan napas terengah-engah. Pelakor di sampingnya mulai menyadari perubahan sikap suami. Raut wajahnya tampak bingung dan mulai cemas. Apa maksudmu? Kita harusnya bisa masuk. Ini semua salahmu, bentak pelakor, menuding suami dengan marah. Suami mencoba menjelaskan, tapi suaranya lemah dan tidak meyakinkan. Aku nggak tahu, mungkin dia, ya, mungkin ini semua ada hubungannya dengan dia, katanya, menatap sekeliling dengan rasa frustasi yang memuncak. Pelakor menatapnya tajam, matanya membara dengan kemarahan.
Kamu mulai menyadari apa? Kau tahu siapa yang melakukan ini semua? Suami hanya bisa menunduk. Dia mulai menyadari, dalam hati, bahwa aku ada di balik semua ini. Semua kejadian yang terjadi, rumah kedua yang dijual, rumah utama yang digembok, nomor teleponku yang diblokir, tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ada perencanaan rapi di balik semua ini, dan perencanaannya adalah aku. Tidak mungkin, dia bisa, tapi bagaimana mungkin dia tahu semua ini akan terjadi? Gumamnya, menepuk wajahnya dengan tangan gemetar. Pelakor semakin bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu ngomong apa? Apa maksudmu dia? Tanya pelakor dengan nada setengah panik, setengah marah. Suamiku mencoba menenangkan pelakor, namun jelas usahanya sia-sia. Semua kekuatan dan rasa percaya diri mereka mulai luntur, tergantikan oleh rasa panik yang membara. Mereka tidak punya tempat tinggal, semua barang mereka masih di mobil, dan mereka benar-benar terjebak. Pelakor mulai berteriak, menuntut jawaban, menuding suami atas semua kebingungan yang mereka alami. Kamu bilang semua akan aman. Sekarang kita di sini tanpa tempat tinggal. Apa yang kau lakukan? Suami hanya bisa terdiam, menelan ludah, dan merasakan kepanikan semakin meningkat. Saat itu, suami mencoba berpikir logis. Dia menelusuri semua langkah yang dia ambil selama ini, mencoba menemukan celah yang mungkin bisa menyelamatkan situasi. Namun semua jalan buntu. Rumah kedua hilang, rumah utama terkunci, dan aku tidak bisa dihubungi. Semuanya tampak dirancang dengan rapi, dan dia menyadari itu. Panikan semakin menjadi ketika mereka mencoba mencari bantuan dari teman-teman atau kerabat. Setiap jawaban yang diterima hanya membuat mereka semakin frustasi. Rumah kedua sudah sah secara hukum bukan milik mereka, rumah utama tidak bisa dibuka, dan tidak ada cara untuk menghubungi aku. Pelakor semakin marah, menuduh suami mengkhianatinya. Ini semua salahmu. Kau bilang semua aman, tapi lihat sekarang. Kita tidak punya tempat tinggal, dan semua barang kita di mobil. Apa maksudmu ini? Teriaknya dengan nada tinggi. Suami mencoba menenangkan, tetapi jelas dia juga panik. Di titik ini, suami mulai sadar bahwa aku bukan hanya menjadi bagian dari masalah mereka, tapi adalah otak di balik semuanya. Rasa takut dan frustrasi bercampur menjadi satu. Dia merasakan betapa rapuhnya posisinya, betapa tipisnya kendali yang dia kira dia miliki selama ini. Semua perhitungan dan kesombongannya runtuh seketika. Dalam keputusasaannya, suami mencoba menghubungi beberapa kenalan untuk mencari jalan keluar. Namun jawaban yang datang sama, semua langkah yang dia pikirkan gagal. Tidak ada solusi, tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi. Semuanya tampak seperti perangkap yang dirancang dengan rapi. Pelakor, yang awalnya sombong dan percaya diri, kini mulai menangis. Wajahnya pucat, mata memerah, dan suara yang biasanya keras kini terdengar lemah dan penuh kepanikan. Kita tidak punya tempat tinggal, kita tidak punya apa-apa, apa yang harus kita lakukan? Ucapnya dengan suara serak. Suami hanya bisa terdiam, menatap pelakor, menyadari bahwa semua ini terjadi karena mereka terlalu percaya diri dan meremehkan aku. Sementara itu, aku di luar negeri menerima laporan setiap langkah mereka. Aku merasa puas, tapi tetap sabar. Aku tahu, puncak dari rencana ini akan segera datang. Aku hanya perlu menunggu saat mereka benar-benar menyadari bahwa semua kekacauan ini adalah akibat langsung dari tindakan mereka sendiri dan strategi yang aku rancang. Hari itu, mereka mulai menyadari kenyataan pahit. Semua yang mereka anggap milik mereka hanyalah ilusi. Rumah kedua sudah bukan lagi milik mereka, rumah utama terkunci, semua harta yang mereka kira aman kini berada di luar jangkauan mereka, dan aku tidak bisa dihubungi. Mereka mulai merasa benar-benar terjebak. Suami, yang selama ini merasa superior karena posisinya di perusahaan, kini mulai merasakan kerentanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia sadar bahwa selama ini dia hanya numpang bekerja di perusahaan yang aku dirikan, dan kesombongan serta kesalahan langkahnya kini membawa konsekuensi besar. Pelakor, yang selama ini merasa aman karena berada di sisi suami, kini mulai merasa sendirian. Tidak ada yang bisa dia andalkan, tidak ada yang bisa dia percaya. Semuanya runtuh seketika. Malam itu, mereka akhirnya memutuskan untuk duduk di halaman rumahku, bingung dan kelelahan. Semua barang masih di mobil,
tidak ada tempat tinggal, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Pelakor menangis, suami termenung, dan keduanya mulai menyadari bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keserakahan, pengkhianatan, dan meremehkan aku. Aku, dari jauh, menutup mata malam itu, membayangkan ekspresi mereka. Kepanikan, rasa takut, dan kebingungan mereka adalah bukti bahwa rencanaku berjalan sempurna. Aku tahu, keesokan harinya, ketika mereka mencoba menemukan solusi lagi, karma yang mereka hadapi akan semakin jelas dan tidak bisa dihindari. Aku tersenyum dalam diam, mengetahui bahwa langkah-langkah yang kubuat dengan matang, sabar, dan hati-hati akhirnya mulai membuahkan hasil. Suami dan pelakor kini berada di titik terendah mereka, dan aku hanya tinggal menunggu momen terakhir dari rencana yang telah kusiapkan bertahun-tahun. Pagi itu, suasana semakin tegang. Suami dan pelakor masih berada di halaman rumahku, barang-barang mereka menumpuk di mobil, wajah mereka pucat dan panik. Malam sebelumnya mereka hanya bisa duduk, termenung, dan menangis. Tapi pagi ini, rasa frustrasi yang menumpuk akhirnya meledak menjadi pertengkaran hebat yang mengguncang udara sekeliling. Pelakor berdiri tegak, wajah memerah, tangan gemetar menahan amarah yang sudah mencapai puncak. "Kamu nggak becus? Semua ini salahmu," teriaknya, hampir menabrak mobil tempat beberapa barang mereka menumpuk. Suami mencoba menenangkan, tapi jelas suaranya serak, napasnya tersengal, dan ekspresinya menunjukkan panik yang luar biasa. Aku sudah bilang, aku nggak tahu ini bakal terjadi, aku pikir kita bisa masuk ke rumah itu, aku nggak pernah menyangka, katanya, suaranya pecah. Pelakor menatapnya tajam, seakan menuding kesalahan yang paling besar ada di suami. "Kamu pikir aku mau dengar alasanmu? Semua barang kita masih di mobil, kita nggak punya tempat tinggal, dan kau malah bilang, aku nggak tahu? Aku menyesal kenal sama kamu," bentaknya, suaranya meninggi hingga terdengar sampai tetangga yang lewat di jalan. Suami mencoba mengangkat tangan untuk menenangkan, tetapi pelakor menepisnya. "Jangan sentuh aku. Jangan pernah menyentuhku lagi. Kau sudah membuat semuanya hancur," teriaknya. Wajah suami semakin pucat, tangannya gemetar, dan matanya tampak mencari jalan keluar. Tetapi jelas, tidak ada jalan keluar. Mereka mulai saling menuding, saling menyalahkan satu sama lain atas semua yang terjadi. Pelakor menuduh suami lalai, ceroboh, dan bodoh karena tidak memastikan rumah kedua aman. Suami, di sisi lain, mencoba membela diri, tetapi setiap kata yang keluar tampak lemah dan tidak meyakinkan. "Aku sudah bilang, aku nggak tahu, aku nggak pernah berpikir semuanya akan begini," ucapnya, suaranya hampir tidak terdengar. Pertengkaran mereka semakin memanas. Pelakor menendang beberapa kotak yang menumpuk di halaman, membuat beberapa barang jatuh berantakan. Suami mencoba membetulkan barang-barang itu, tetapi tangannya gemetar dan kesabaran pelakor sudah habis. "Lihat apa yang kau lakukan. Kau membuat semuanya berantakan. Aku muak sama semua ini," teriaknya lagi, air mata mulai menetes di pipinya. Suami mencoba menenangkan diri, namun jelas dia juga mulai kehilangan kontrol. "Aku nggak bisa melakukan apa-apa. Semua pintu terkunci, rumah kedua sudah dijual, aku nggak punya akses ke apapun. Aku mencoba segala cara, tapi semuanya gagal," katanya dengan suara bergetar, menatap pelakor dengan ekspresi putus asa. Pelakor semakin frustasi dan mulai menghujat suami dengan kata-kata pedas. "Kau pikir aku mau tinggal denganmu? Kau pikir aku mau terus-terusan menanggung semua kesalahanmu? Aku benci semua ini. Aku benci dirimu," teriaknya sambil menendang lebih banyak barang, membuat beberapa kotak pecah dan berhamburan di halaman. Suami mencoba berdiri tegak, mencoba berbicara dengan tenang, tetapi setiap kata yang keluar selalu memicu amarah pelakor. "Aku sudah mencoba, aku sudah berusaha, tapi kau nggak mau dengar," katanya, suaranya semakin serak. Pelakor menatapnya dengan mata menyala, penuh kemarahan dan kebencian. "Kau sudah hancurkan hidup kita. Semua rencana kita gagal, semua impian kita hancur karenamu." Pertengkaran ini berlangsung berjam-jam, tanpa ada tanda-tanda mereka bisa menenangkan diri. Setiap kata, setiap gerakan, hanya menambah ketegangan. Suara mereka terdengar sampai tetangga yang lewat, beberapa orang menoleh dengan wajah kaget, melihat pasangan yang biasanya terlihat rukun kini hancur total di halaman rumahku.
Di tengah semua kekacauan ini, suami mulai menyadari bahwa semua ini bukan hanya karena kesalahan teknis atau kebetulan. Semua ini adalah akibat dari perencanaan yang matang, dari seseorang yang berada di luar jangkauan mereka. Aku. Dia mulai memahami betul bahwa aku ada di balik semua kejadian ini. Rasa panik semakin mendalam ketika dia menyadari bahwa nomor teleponku diblokir, rumah kedua sudah dijual, dan rumahku kini terkunci rapat. Pelakor semakin marah, menyalahkan suami atas semua yang terjadi. Kau pikir aku mau menanggung semua ini sendiri? Kau pikir aku nggak bisa hidup tanpamu? Semua ini salahmu. Semua ini salahmu, teriaknya, air mata bercampur amarah membasahi wajahnya. Suami mencoba menenangkan, tetapi jelas dia sendiri sudah panik dan putus asa. Dalam kekacauan itu, mereka mulai mempertimbangkan langkah ekstrim. Barang-barang mulai dimasukkan kembali ke mobil, mereka mencoba mencari tempat lain untuk sementara, tetapi tidak ada yang bisa menampung mereka. Setiap rumah yang mereka pertimbangkan penuh, sementara mereka tidak punya uang tunai yang cukup untuk menyewa sementara. Semua itu membuat kepanikan semakin meningkat. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke beberapa kerabat, berharap ada yang bisa menampung. Tetapi setiap jawaban yang datang hanya menambah rasa frustasi mereka, tidak ada yang bisa membantu, semua rumah yang mereka tuju penuh, dan mereka benar-benar sendirian. Pelakor mulai menangis histeris, menjerit sambil menendang kotak-kotak yang tersisa di halaman. Suami mencoba menenangkan, tetapi terlihat jelas bahwa dia sendiri sudah putus asa. Sementara itu, aku di luar negeri menerima laporan perkembangan. Aku bisa merasakan ketegangan mereka dari cerita agen properti dan teman yang kuserahkan untuk memantau. Aku tersenyum dalam hati, puas melihat bahwa rencana yang kubuat berjalan sempurna. Pertengkaran mereka adalah bukti bahwa semua langkahku berhasil menghancurkan koordinasi dan rencana mereka. Hari semakin sore, mereka mulai lelah. Suami duduk di tepi mobil, menatap pelakor yang masih menangis, wajahnya pucat dan matanya sayu. Pelakor mulai menyadari bahwa selama ini dia terlalu percaya diri, terlalu meremehkan aku, dan kini mereka benar-benar terjebak. Semua kenyamanan yang mereka kira akan mereka dapatkan, hilang seketika. Suami mencoba berbicara dengan pelakor, suaranya lemah dan penuh penyesalan. Aku nggak tahu ini akan sejauh ini. Aku menyesal, aku nggak ingin semuanya begini, katanya, tetapi pelakor hanya menatapnya dengan mata penuh kebencian. Menyesal sekarang? Sudah terlambat. Kau pikir kata-kata bisa menebus semua ini? Teriaknya. Mereka mulai menyadari, satu demi satu, bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Rumah kedua hilang, rumahku terkunci, barang-barang mereka tidak bisa masuk, dan aku tidak bisa dihubungi. Semua yang mereka pikir bisa mengendalikan, ternyata di luar kendali mereka. Di malam hari, mereka memutuskan untuk tidur di mobil karena tidak ada pilihan lain. Pelakor menangis, suami termenung, dan keduanya mulai merenungkan bagaimana kesalahan mereka telah membawa mereka ke titik ini. Kekacauan emosional, fisik, dan finansial menumpuk, membuat mereka benar-benar putus asa. Aku, dari jauh, menutup mata malam itu, tersenyum dalam diam. Semua langkah yang kubuat, semua persiapan, dan semua kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Mereka sudah mulai merasakan dampak dari tindakan mereka sendiri, dan aku tahu, keesokan harinya, ketika mereka menghadapi situasi lebih ekstrim, karma yang mereka dapatkan akan semakin jelas. Hari itu menjadi titik balik bagi mereka, kehancuran hubungan, kehilangan kontrol, dan kesadaran bahwa mereka telah meremehkan aku. Suami dan pelakor kini berada di titik terendah mereka, dan aku hanya tinggal menunggu puncak dari rencana yang telah kubuat dengan penuh perhitungan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang nyata bagi suamiku dan pelakor. Mereka mulai menyadari bahwa semua langkah yang mereka pikir bisa mengamankan masa depan hanyalah ilusi semata. Rumah kedua sudah dijual, rumah utama terkunci rapat, dan semua harta yang mereka kira aman kini berada di luar jangkauan mereka. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tak ada lagi rencana yang bisa dijalankan. Pagi itu, mereka duduk di pinggir jalan, mengelilingi mobil yang penuh barang-barang, wajah pucat dan matanya kosong. Pelakor menangis, tubuhnya gemetar, dan suami hanya bisa menatap kosong ke depan, mencoba merancang solusi, tapi pikirannya buntu. Setiap rencana yang dia pikirkan selalu gagal.
Kita harus pergi dari sini. Tidak ada tempat lagi, ucap suami dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Pelakor menatapnya dengan mata merah dan bengkak, suaranya pecah saat membalas. Kau pikir aku mau pergi begitu saja? Aku nggak punya uang, nggak ada tempat tinggal, semua ini salahmu. Barang-barang mereka yang tersisa kini menumpuk di sekitar mobil. Beberapa kotak pecah, pakaian berserakan, peralatan rumah tangga yang mereka anggap penting kini tak berguna. Mereka mencoba menata barang-barang itu untuk sementara, tapi jelas itu sia-sia. Tidak ada rumah, tidak ada teman, tidak ada kerabat yang bisa menampung mereka. Hari itu mereka mulai merasakan bagaimana rasanya benar-benar jatuh ke titik terbawah. Suami, yang selama ini merasa superior karena posisinya di perusahaan, kini merasa rapuh, tak berdaya, dan putus asa. Pelakor, yang dulu percaya diri dan sombong, kini menangis terseduh-seduh, menyesali setiap keputusan yang telah diambil. Mereka mencoba mencari solusi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berharap ada yang bisa menampung mereka sementara. Tapi setiap rumah yang mereka tuju penuh atau menolak menerima mereka. Bahkan beberapa teman dekat yang biasanya mereka percaya pun menolak membantu. Mereka benar-benar sendirian. Dalam keadaan panik itu, mereka mulai mempertimbangkan pilihan ekstrim. Suami mulai mencari tempat perlindungan seadanya. Mereka akhirnya menemukan kolong. Jembatan yang relatif aman dari hujan dan panas, meskipun jauh dari kenyamanan yang pernah mereka miliki. Dengan hati yang berat, mereka mulai menata barang-barang seadanya di bawah jembatan itu. Pelakor menangis terseduh-seduh, menatap suami dengan wajah yang campur aduk antara marah dan putus asa. Kau bawa kita ke sini? Kita tinggal di kolong jembatan sekarang? Apa maksudmu ini? Teriaknya, tangannya gemetar menahan amarah. Suami hanya bisa menggeleng, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, menyadari bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Malam itu, udara dingin menusuk kulit mereka. Mereka mencoba menata beberapa kain dan barang seadanya untuk tidur. Pelakor menggigil, menutup tubuhnya dengan selimut tipis, sementara suami duduk di dekat barang-barang mereka, menatap kosong ke arah gelapnya malam. Suasana hening, hanya terdengar suara angin dan beberapa kendaraan yang melintas di jalan di atas mereka. Hari demi hari, kondisi semakin memburuk. Mereka harus mencari makan sendiri, tidur seadanya, dan menghadapi tatapan sinis orang-orang yang lewat. Kehidupan yang dulu nyaman, penuh kemewahan, kini tinggal kenangan. Mereka mulai merasakan dampak nyata dari kesalahan mereka, kehilangan rumah, kehilangan harta, dan kehilangan kehormatan. Suami mencoba merenungkan semua kesalahannya. Dia ingat bagaimana selama ini dia membawa pelakor ke rumah kedua, mengira itu aman. Dia ingat bagaimana dia merencanakan pindah sementara ke rumahku, tanpa menyadari bahwa aku selalu selangkah lebih maju. Semua kesombongan dan rasa aman yang dia rasakan kini hilang seketika, digantikan oleh rasa takut, penyesalan, dan kebingungan. Pelakor pun mulai menyadari kesalahannya. Dia menangis, menyesali setiap keputusan yang membuatnya percaya pada suami dan melupakan aku. Kita bodoh, kita terlalu percaya diri, kita terlalu meremehkan dia, gumamnya, suaranya lemah dan penuh penyesalan. Tapi suami hanya bisa menatapnya diam, mengetahui bahwa kata-kata kini tidak akan bisa mengubah keadaan. Mereka mulai menghadapi kenyataan pahit, kehidupan mereka benar-benar terpuruk. Tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan yang bisa diandalkan, dan harta yang mereka kira milik mereka kini hilang. Mereka harus beradaptasi dengan kerasnya hidup di jalanan, dengan segala keterbatasan dan penderitaan yang datang bersamaan. Di bawah jembatan itu, mereka mulai menata barang-barang seadanya, membuat tempat tidur dari kotak-kotak dan kain yang mereka punya. Pelakor menangis, suami berusaha menenangkan, tapi jelas situasi ini membuat mereka lelah secara fisik maupun emosional. Malam itu, mereka hanya bisa memejamkan mata, berharap besok akan ada jalan keluar, meskipun mereka tahu kemungkinan itu sangat kecil. Aku, dari jauh, menerima laporan setiap hari. Aku tahu mereka mulai menghadapi akibat langsung dari keserakahan dan pengkhianatan mereka. Aku tersenyum dalam hati, puas melihat bahwa rencana yang kubuat berjalan sempurna. Mereka kini benar-benar terjebak, tidak bisa melawan, dan harus merasakan karma dari semua tindakan mereka.
Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas pahit bagi mereka. Bangun, mencari makan, menjaga barang-barang seadanya, dan mencoba bertahan hidup di bawah jembatan. Mereka menghadapi tatapan sinis orang-orang, kesulitan mencari air bersih, dan rasa lapar yang selalu mengintai. Semua itu adalah konsekuensi nyata dari kesalahan mereka. Pelakor mulai menyesali setiap keputusan yang membuatnya percaya pada suami dan menganggap aku sebagai ancaman. Dia menangis, menjerit, dan terkadang memukul-mukul barang seadanya di sekitarnya. Suami hanya bisa menatapnya, menyesali semua kesalahan yang dia buat, menyadari bahwa selama ini dia meremehkan aku dan mengira bisa mengendalikan semuanya. Malam-malam mereka semakin panjang, dingin, dan penuh ketidakpastian. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Kehidupan nyaman yang mereka jalani selama ini hanyalah kenangan, dan kenyataan kini keras, penuh penderitaan, dan tanpa harapan instan. Hari itu menjadi titik nadir bagi mereka. Mereka benar-benar jatuh ke titik terendah, menghadapi akibat dari keserakahan, pengkhianatan, dan keangkuhan. Semua yang mereka kira milik mereka hilang, dan tidak ada jalan untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Aku, dari jauh, menutup mata malam itu, tersenyum puas. Semua langkah yang kubuat, dari menjual rumah kedua hingga menggembok rumah utama, memblokir telepon, dan menyiapkan aset, telah membuahkan hasil. Mereka kini menghadapi kehancuran total, kehilangan rumah, harta, kehormatan, dan kenyamanan. Mereka merasakan karma yang pantas mereka terima. Hari itu menjadi penegasan bahwa rencana diam-diam yang kubuat bertahun-tahun bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang keadilan. Suami dan pelakor kini benar-benar berada di bawah kendali nasib mereka sendiri, dan aku hanya menunggu saat terakhir untuk menutup semua bab ini dengan sempurna. Hari itu pagi terasa lebih tenang dari sebelumnya. Aku berada di kamar hotel, jauh dari semua kekacauan yang baru saja terjadi. Di luar negeri, udara segar menyapa jendela kamar, dan aku duduk di balkon sambil menyesap kopi hangat. Dari jauh, aku menerima laporan terakhir mengenai suami dan pelakor. Mereka kini benar-benar terpuruk di kolong jembatan, barang-barang seadanya, wajah pucat, dan matanya kosong. Rasa puas menyelimuti hati. Semua langkah yang kubuat bertahun-tahun, diam-diam, sabar, penuh perhitungan, akhirnya membuahkan hasil. Rumah kedua telah dijual, rumah utama terkunci, nomor teleponku diblokir, dan semua aset yang semula mereka anggap milik mereka kini kembali ke tanganku. Aku tersenyum, menyesap kopi, dan membayangkan ekspresi mereka saat menyadari bahwa dunia mereka runtuh total. Suami dan pelakor, yang dulu sombong dan percaya diri, kini benar-benar berada di titik terendah. Tidak ada rumah, tidak ada harta, tidak ada pekerjaan yang bisa diandalkan, dan tidak ada yang bisa mereka percayai. Kehidupan nyaman yang dulu mereka jalani kini hanyalah kenangan yang pahit. Pelakor menangis, suami termenung, dan keduanya mulai menyadari bahwa semua ini adalah akibat langsung dari keserakahan, pengkhianatan, dan keangkuhan mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, mereka mulai menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada jalan untuk kembali ke kehidupan lama. Semua barang-barang mereka yang tersisa terbatas, makanan seadanya, dan tidur di kolong jembatan menjadi rutinitas yang harus dijalani. Mereka mulai merasakan semua kesulitan yang sebelumnya mereka abaikan, dari rasa lapar, dingin, hingga pandangan sinis orang-orang yang lewat. Suami mencoba merenungkan semua kesalahannya. Dia sadar bahwa selama ini dia hanya numpang bekerja di perusahaan yang kubangun, dan kesombongan serta rasa aman yang dia rasakan ternyata hanya ilusi. Pelakor, yang selalu merasa superior karena berada di sisinya, kini menangis, menyesali setiap keputusan yang membuatnya menganggap hidup mudah dan aku sebagai ancaman bisa diabaikan. Suatu hari, mereka berdua duduk di tepi jalan, kelelahan dan putus asa. Pelakor menangis terseduh-seduh, suara pecah. Kita bodoh, terlalu percaya diri, terlalu meremehkan dia, kita pantas mendapat ini, gumamnya, menatap suami dengan mata merah dan bengkak. Suami hanya mengangguk, menatap kosong ke depan, merasakan kehancuran yang selama ini tak pernah dia bayangkan. Mereka mulai menyadari bahwa semua ini adalah konsekuensi langsung dari tindakan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa disalahkan selain diri mereka sendiri. Rumah kedua yang mereka anggap aman hilang, rumah utama terkunci rapat, nomor teleponku diblokir,
dan semua aset yang mereka kira milik mereka kini hilang. Mereka benar-benar terjebak dalam kekosongan yang mereka ciptakan sendiri. Aku, dari jauh, menerima laporan setiap langkah mereka. Setiap hari aku tahu bahwa mereka merasakan akibat dari keserakahan dan pengkhianatan mereka. Aku tersenyum dalam diam, mengetahui bahwa karma yang mereka terima setimpal dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Hari-hari berikutnya, mereka mulai mencoba bertahan hidup dengan seadanya. Mereka harus mencari makanan sendiri, tidur di bawah jembatan, dan menghadapi tatapan sinis orang-orang yang lewat. Semua itu adalah bagian dari karma yang harus mereka rasakan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada bantuan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Suami mulai merenungkan semua kesalahan yang dia buat. Dia ingat bagaimana dia membawa pelakor ke rumah kedua, berpikir itu aman. Dia ingat bagaimana dia merencanakan pindah sementara ke rumahku, mengira aku tidak akan berbuat apa-apa. Semua kesombongan dan rasa aman yang dia rasakan kini hilang seketika, digantikan oleh rasa takut, penyesalan, dan kebingungan. Pelakor pun mulai menyadari kesalahannya. Dia menangis, menjerit, dan terkadang memukul-mukul barang seadanya di sekitarnya. Semua kesalahan yang dia buat, semua keputusan yang membuatnya percaya pada suami dan meremehkan aku, kini berbalik menjadi penderitaan yang nyata. Malam-malam mereka semakin panjang, dingin, dan penuh ketidakpastian. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Kehidupan nyaman yang mereka jalani selama ini hanyalah kenangan, dan kenyataan kini keras, penuh penderitaan, dan tanpa harapan instan. Sementara itu, aku berada di luar negeri, menatap kota yang jauh, merasa damai. Semua langkah yang kubuat, dari menjual rumah kedua, menggembok rumah utama, memblokir telepon, hingga menarik semua aset yang ada di tangan suami, telah membuahkan hasil. Mereka kini menghadapi kehancuran total, kehilangan rumah, harta, kehormatan, dan kenyamanan. Hari itu menjadi penegasan bahwa rencana diam-diam yang kubuat bertahun-tahun bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang keadilan. Suami dan pelakor kini benar-benar berada di bawah kendali nasib mereka sendiri. Karma yang mereka terima adalah buah dari keserakahan, pengkhianatan, dan kesalahan mereka sendiri. Setiap hari aku menerima laporan terbaru. Mereka mulai kelelahan, beberapa barang mereka rusak atau hilang, dan mereka semakin menyadari bahwa dunia mereka telah berubah total. Pelakor menangis, suami termenung, dan keduanya mulai menyadari bahwa semua ini tidak mungkin diubah. Semua yang mereka pikir bisa mereka kendalikan hilang. Mereka mulai menyesali setiap keputusan yang membawa mereka ke titik ini. Suami menatap pelakor, menyesal, tetapi tidak ada kata yang bisa mengubah keadaan. Pelakor menangis, menyesali semua kesalahan yang dibuat karena terlalu percaya pada suami dan meremehkan aku. Mereka kini benar-benar sadar bahwa selama ini mereka telah menantang orang yang salah. Aku, dari jauh, tersenyum puas. Semua langkah yang kubuat berjalan sempurna. Mereka menghadapi karma mereka, dan aku hanya menjadi pengamat diam yang mengetahui semuanya. Kepuasan yang kurasakan bukan sekadar balas dendam, tapi juga penegasan bahwa keadilan selalu menemukan jalannya. Hari-hari berlalu, dan mereka mulai menerima kenyataan. Kehidupan mereka di kolong jembatan menjadi simbol kehancuran total, tidak ada rumah, tidak ada harta, dan tidak ada pekerjaan yang bisa diandalkan. Mereka mulai belajar menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari karma. Aku di luar negeri, menatap matahari terbenam, tersenyum puas. Semua rencana yang kubuat diam-diam bertahun-tahun kini membuahkan hasil. Mereka benar-benar merasakan akibat dari kesalahan mereka sendiri, dan aku menikmati kepuasan yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang telah merencanakan dengan sabar, cerdas, dan tanpa meninggalkan celah. Malam itu, aku menutup mata, membayangkan ekspresi mereka di kolong jembatan. Kepanikan, rasa takut, dan kebingungan mereka kini berpadu menjadi kesadaran pahit. Mereka menyadari bahwa dunia mereka telah runtuh, semua kenyamanan hilang, dan semua kesalahan yang mereka buat kini membayar mahal. Keesokan harinya, pelakor menatap suami, wajahnya merah dan bengkak. Kita pantas mendapat ini, gumamnya. Suami mengangguk, menatap kosong ke depan, menyadari bahwa semua ini adalah buah dari keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri.
Mereka kini benar-benar berada di titik terendah, menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa diubah. Aku tersenyum dalam diam. Semua langkah yang kubuat dengan sabar, cerdas, dan diam-diam telah membuahkan hasil. Mereka menerima karma mereka, dan aku menikmati kepuasan yang datang dari keadilan yang dijalankan secara sempurna. Hari itu menjadi titik penutup dari semua drama, semua konflik, dan semua pengkhianatan. Suami dan pelakor kini berada di titik terendah mereka, dan aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menutup bab ini sepenuhnya. Semua yang mereka alami adalah cermin dari tindakan mereka sendiri, dan aku hanya menjadi pengamat yang menikmati karma berjalan dengan sempurna. Akhirnya, aku menutup buku ini, tersenyum puas, mengetahui bahwa semua rencana yang kubuat selama bertahun-tahun telah berhasil. Semua yang mereka pikir bisa mereka kendalikan, telah berbalik menghancurkan mereka sendiri. Karma telah membayar lunas, dan aku adalah saksi diam dari keadilan yang dijalankan dengan sempurna.